Hari ini kita akan belajar satu prinsip yang ada dalam firman Tuhan. Dan kita akan belajar polanya Tuhan. Tuhan itu bekerja itu, kita mesti tahu dia punya cara, dia punya pola, dia punya ritme. Kita mesti belajar pelan-pelan. Saya percaya apa yang saya sampaikan hari ini, tapi paling tidak saya mesti sampaikan kebenaran ini, karena ini ada berhubungan dengan banyak hal yang menyangkut tentang kehidupan kita. Hati kita ini nempelnya kemana sebenarnya? Nempel ke Tuhan atau nempel ke berkatnya? Kita ini mencintai Tuhan sungguh-sungguh, atau kita hanya sekedarnya saja menjadi orang percaya? Saya mau Bapak Ibu, kita semuanya menjadi orang kesayangan Tuhan, orang yang bisa dipercaya Tuhan, dan orang yang didapatin berkenan di hadapannya sampai garis akhir kita dipanggil Tuhan suatu hari nanti. Saya mau apa yang saya sampaikan ini benar-benar membuat kita merdeka di hadapan Tuhan dan di hadapan diri sendiri, dan kita didapati menjadi orang-orang yang berkenan di ujungnya. Buka sebentar di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah. Ini orang yang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah. Ini seorang perwira yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Kita itu mesti hidup benar, kita mesti hidup kudus, kita mesti hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita bertemu orang dan melakukan apa saja, yang kita hormatin adalah Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan itu menyertai kita, Dia di samping kita, di dalam kita, dan di atas kita. Kita akan berhati-hati. Kita tidak mau sembarangan, sembrono, tidak mau serampangan. Hidup kita mesti berhati-hati. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, dasarnya karena kita mencintai Tuhan dan kita tidak mau menyakitin hati Tuhan. Ada respect, ada hormat. Ini takut akan Tuhan artinya hormat dan respect. Seperti kenapa kita ini menjaga kekudusan, kenapa kita nggak mau selingkuh, kenapa kita nggak mau main perempuan, nggak main laki-laki, nggak punya selingkuhan. Bukan karena kita takut dengan istri kita, karena kita menghormati dan mengasihi pasangan kita, makanya kita memilih untuk tidak mau menyakitin pasangan kita. Sama dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, artinya kita respect dan hormat Tuhan menjadi yang utama dan terutama. Kita nggak mau serampangan, nggak mau sembrono. Kalau melakukan apa-apa, mau ngambil tindakan, mau ngambil keputusan, yang dipikirin pertama kali bukan untung ruginya buat kita. Yang kita pikirin pertama kali harus Tuhan. Ini Tuhan diuntungkan apa tidak? Tidak. Ini Tuhan dimuliakan apa tidak? Tuhan seneng nggak dengan apa yang kita ambil keputusan, dan yang kita ambil ini Tuhan seneng apa tidak? Karena apa? Yang utama dan terutama harus Tuhan. Yang utama dan terutama harus Tuhan dahulu. Bukan kepentingan kita, bukan kemauan kita. Ini Kornelius adalah orang yang takut akan Allah, yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Orangnya udah takut akan Tuhan, terkenal baik. Kenapa kok bisa terkenal baik? Ya pasti, orang yang takut akan Tuhan itu pasti hidupnya baik. Pasti hidupnya nggak mau sembarangan dan sembrono, nggak mau simpan benci dan dendam. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan itu pasti jadi berkat buat orang lain. Orang lain kenal bahwa dia orang baik sekali loh. Telah menerima pernyataan Allah dan perantaran seorang malaikat kudus supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Coba sekarang buka di ayat yang ke-31. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengar Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. It's powerful sekali. Coba garis bawah ini. Doamu didengar Allah dan sedekahmu diingat di hadapannya. Bagaimana semua persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, semua segala kebaikan, semua perbuatan baik, semua yang kita lakukan itu diingat Tuhan. Sampai Tuhan tuh ingat. Kalau kita berdoa, ingat Tuhan sama kita. Saya berdoa bahwa Ibu, kita menjadi orang yang diingat Tuhan dimanapun kita berada. Nih Maria dan Marta ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyegahnya dengan rambutnya. Coba lihat nih, perhatikan nih, apa yang dilakukan Maria. Buka sebentar di Yohanes pasal yang ke-12 yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyakin kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat yang ketiga dan empatnya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kemudian
Ini di Yohanes 11 ya, Yohanes 11 ayat 3 dan 4. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Kata Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan adalah sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bayangin ini Lazarus, tiba-tiba Yesus datang dan dibangkitkan dari kematian. Ternyata Tuhan ingat nih apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria ketika saudaranya sakit, ketika saudaranya mati. Tuhan ingat. Apa yang membuat ingat? Karena apa yang dilakukan Maria tentunya. Apa yang dilakukan Maria kepada Tuhan. Dia memberikan korban yang paling mahal, Bapak Ibu. Kita ini kalau mau berikan korban yang terbaik sama Tuhan, kalau berinya sampai sakit. Seringkali saya itu beri sampai sakit. Seringkali saya beri apa yang saya miliki loh. Kita ini memberi yang terbaik itu artinya bukan memberi yang selalu yang terbesar, Bapak Ibu. Percuma Bapak Ibu memberikan 10 juta tapi uang Bapak Ibu 100 miliar, itu nilainya sangat kecil sekali. Bapak Ibu kelihatannya memberi yang besar, memberinya 100 juta tapi uang Bapak Ibu 1 triliun, ya itu nilainya kecil sekali. Tapi ketika Bapak Ibu punya uang 1 juta dan berikan persembahan itu separuhnya lebih, itu adalah persembahan yang besar. Ingat nggak persembahan tentang janda itu? Ketika Yesus di bait Allah, dia duduk ngeliatin bagaimana orang-orang memberikan korban persembahan. Kadang sesekali kita ini sebagai hamba Tuhan nggak perlu khotbah. Kita lihat aja cara jemaat memberi persembahan seperti Yesus. Dan ketika orang Farisi itu memberikan korban, yang lain memberikan korban yang banyak, bangga diri. Tapi ketika ada janda ini memberikan korban 2 peser uangnya, dan uangnya dikorbankan semuanya, Yesus lihat, wah ini korban yang paling gede ini di antara yang lain. Karena apa? Kok bisa yang gede? Karena itu harta satu-satunya yang dia miliki dikasih korban kok. Kita kalau pingin diingat Tuhan, doa kita pingin diingat Tuhan. Bapak Ibu yang pingin ngalami terobosan, breakthrough, yang hari ini bawa belur hidupnya, sekali-kali kamu berikan korban yang terbaik sama Tuhan. Apapun, hidupmu kasih korban dulu. Baru kalau ada berkat, kamu berikan persembahan yang terbaik. Persembahan kan nggak harus ke gereja. Kalau saya ngomong tentang persembahan ini kan saya nggak minta uang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kasih persembahan itu kemana saja, kemana Bapak Ibu berada kok. Saya bebas, saya bertahun-tahun melayani nggak pernah ngambil persembahan kok. Jadi kalau saya ngomong tentang uang ini, bukan saya ini mata duitan. Saya ngajarin Bapak Ibu ngerti pola Tuhan, cara Tuhan, supaya hati Bapak Ibu nggak nempel ke Tuhan, ke uang. Tahu nggak kenapa saya bertahun-tahun nggak ngambil uang persembahan? Karena saya jagain hati saya ini suka duit. Saya suka barang bagus, saya suka barang mewah. Saya berkali-kali beli sepatu yang mahal. Baju saya mahal, bagus. Saya ingin barang yang bagus. Dan karena saya ini selalu kedagingan di awal pelayanan, makanya bertahun-tahun saya nggak ambil persembahan. Saya jagain hati saya supaya nggak melintir, nggak melenceng. Karena kalau jadi hamba Tuhan kan seringkali dapat persembahan gede. Dan saya seringkali tolak, benar-benar tolak, nggak mau persembahan itu kok. Saya tahu hati saya ini nempel kepada uang, makanya saya matiin dulu. Kurang lebih hampir 20 tahun saya ngambil persembahan. Dan saya pengen hidup sampai hari ini. Saya hidup nikmat, saya diberkatin, saya tinggal di tempat enak, saya pakai baju bagus, dan saya bisa makan yang enak. It's blessing, luar biasa. Makanya jadi hamba Tuhan, jangan melulu ngejar persembahan. Kalau nggak dikasih persembahan, cemberut, jerit-jeritan. Hamba Tuhan dilarang keras, minta belas kasihan dari orang kaya untuk supaya dikasih berkat, dikasih duit. Dilarang keras. Hamba Tuhan adalah hambanya Tuhan. Kalau kita mengabdi sama Tuhan, kita melayani Tuhan, Tuhan yang ngurusin, Tuhan yang cukupin kok. Sampai hari ini, saya ini hamba Tuhan, saya dicukupin. Bahkan kita bisa berkatin orang lain. Amazing, luar biasa. Tuhan saya itu Tuhan yang powerful, luar biasa. Nah hari ini saya ngomong tentang uang. Ini Maria ini pernah kasih persembahan minyak narwastu murni yang mahal harganya sekali. Dan Tuhan ingat ketika saudaranya mati. Dia dibangkitkan. Saya nggak habis pikir juga kenapa kok bisa Tuhan pilih kasih dengan orang yang kasih persembahan tertentu. Tuhan ingat, saya juga tahu. Itu urusannya Tuhan. Tapi polanya Tuhan selalu seperti ini. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36-40. Ini ceritanya tentang Tabita ini. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Sekali lagi Tuhan ngomong begini, berbuat baik dan memberi sedekah. Selalu.
ya tabur kan. Bapak Ibu kan kalau pendeta ngomong tabur kasih persembahan, ya dikira pendetamu minta mata duitan ya, terlepas dari ada hamba Tuhan yang mata duitan ya. Bukan berarti semua pendeta itu mata duitan. Bapak Ibu bisa kasih persembahan ke gerejamu, ke gembalamu, ke hamba Tuhan yang lain yang kau diberkati, atau ke yatim piatu, atau ke panti jompo, atau siapapun tetangga kanan kirimu, atau ke orang tamu yang kekurangan itu bisa dicukupin dulu kebutuhannya. Kan nggak harus kemana-mana. Tergantung Tuhan mau ngomong uangmu itu mau dikasih kemana. Kalau engkau dapat makan di sana ya kasih persembahan ke rumah Tuhan supaya rumah Tuhan itu ada makanan di sana. Bapak Ibu, ini Dorcas ini atau Tabita ini orang yang berbuat baik dan memberi sedekah nih. Tapi lihat apa yang terjadi. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-muridnya mendengar bahwa Petrus ada di Lida, maka mereka menyuruh 2 orang kepadanya dan dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu berlutut dan berdoa, kemudian berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun, lalu duduk. Luar biasa sekali. Ini ternyata dia dari kematian dibangkitkan. Tuhan ingat dengan apa yang dia persembahkan. Tuhan ingat dengan kebaikannya. Tuhan ingat dengan sedekahnya kepada banyak orang. Powerful sekali. Ternyata Tuhan itu ingat dengan semua yang kebaikan, perbuatan baik kita. Persembahan kita pun Tuhan ingat. Makanya hati-hati kalau kasih persembahan itu jangan menggerutu, jangan ngomel. Kalau ada pendeta ngomong persembahan tentang uang, hatimu udah ciut karena kamu kikir, kamu pelit. Kamu tiba-tiba, pendeta mata duitan. Jangan berpikir seperti itu dulu. Kita itu harus memberi karena kita mencintai Tuhan. Kalau nggak terpaksa ya nggak usah kasih persembahan, kelar kok, beres kok. Kan nggak gereja pelaksanaan, memang ada terlepas loh dari banyak pendeta yang mata duitan loh ya, maksa jemaatnya kasih uang loh. Karena kita kasih persembahan ke Tuhan itu bukan seperti kita judi loh ya. Gua kasih 1 juta, nanti persembahan gua jadi 30, 60, 100 kali ganda. Itu judi namanya. Kita nabur karena kita mencintai Tuhan. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita tidak pernah tahu persembahan kita ini kita akan tuainya kapan. Seperti petani menabur, dia tidak pernah tahu tanggal berapa, bulan berapa dia harus panen, dan jumlah panennya berapa tidak pernah tahu. Dia hanya setia, dia percaya dengan hukum tabur tuai. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Bapak Ibu bisa dengerin semua apa yang saya ajarin, pernah saya singgung-singgung di dalam pengajaran saya, dalam khotbah saya judulnya Hidup Berkelimpahan di Dalam Kristus. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube itu, saya udah upload udah lama itu. Bapak Ibu bisa pelajarin di sana dengan baik. Jadi Tuhan lagi-lagi ingat ketika seseorang banyak memberi sedekah, rajin dan berbuat baik, Tuhan ingat itu. Cornelius persembahannya diingat Tuhan, korbannya, kebaikannya diingat Tuhan. Maria diingat Tuhan. Dan sekarang Tabita pun ternyata dia mengalami mujizat yang power dan luar biasa. Ternyata dia memberikan korban yang banyak, memberikan yang terbaik, berbuat baik, dan Tuhan lakukan hal yang besar dan ajaib. Ini dalam perjanjian baru. Sebenarnya contoh yang lain banyak sekali. Kita nggak bahas. Cukup dengan tiga kasus ini saja kita mesti tahu. Kalau Alkitab tuh ada kasus yang sama, ngomongnya, modelnya, caranya itu bekerjanya seperti itu, artinya itu hukum Tuhan pasti berlaku di zaman sekarang. Kalau Tuhan ngomong berkali-kali, model, caranya, sistemnya, polanya sama, pasti akan berlaku sampai hari ini. It's powerful. Kita cukup belajar saja dan kita lakukan. Kita akan menikmati hal yang ajaib bersama Tuhan. Kita sekarang buka di perjanjian lama. Kita buka di 1 Samuel 1, mulai ayat 1. Samuel 1, mulai ayat yang kedua. Ini ceritanya tentang Hana. Hana ini tidak punya anak. Dia salah satu istri, tetapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan Hana ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Suaminya juga takut akan Tuhan. Sayangnya suaminya punya istri yang lain namanya Penina, dan Penina ini punya anak, tapi Hana tidak punya anak. Dan ketika
mau ke rumah Tuhan, Peninnanya ngejek. Katanya kalau di dalam perjanjian lama orang yang nggak dikabari anak itu istilahnya seperti orang nggak diberkati atau seperti orang terkutuk, dihina-hina. Tetapi apa yang terjadi? Ini luar biasa sekali. Kalau perjanjian baru orang nggak punya anak, ya Tuhan punya rencana lain. Tuhan mungkin supaya kita fokus seperti melayani Tuhan. Saya itu punya mentor-mentor rohani yang punya anak, Pak Timotius Arifin, Om Frankie Utana, dan banyak lagi hamba Tuhan yang punya anak. Dan mereka punya tujuan yang mulia hidupnya melayani Tuhan. Jadi kebahagiaan kita itu sebenarnya bukan terletak di anak, tapi kebahagiaan kita itu kalau kita ini melakukan perkenanan di hadapan Tuhan. Bahkan orang punya anak aja, anaknya malah disiksa. Makanya bersyukur. Kalau engkau punya anak, bersyukur. Engkau nggak punya anak juga bersyukur. Punya rencana Tuhan di dalamnya. Punya anak, kalau nggak bisa didik, ya anakmu jadi kacau, jadi berantakan. Ujungnya kamu juga akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nggak punya anak, nikmatin saja hidupmu bersama Tuhan. Tuhan punya rencana yang lain. Enjoy bersama Tuhan. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan, menyenangkan Tuhan, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Hana ini nggak punya anak. Tetapi apa yang terjadi nih? Orang ini mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Peninnah. Peninnah mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Laki-laki dia suka mempersembahkan korban. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ini yang saya udah pernah bahas ini tentang Eli, tentang Samuel juga pernah, tentang anak-anak Eli juga pernah. Bapak bisa dengerin saja di YouTube. Ayat yang ke-10 dan 11. Dan dengan hati pedih, ini Hana ini dengan hati pedih berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh, kemudian bernasarlah ia, katanya. Karena dia nggak punya anak, dia jerit sama Tuhan, dia bernasar kepada Tuhan. Dia ngomong begini, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepadanya. Powerful sekali loh. Hana minta anak, ternyata Tuhan kasih nabi. Luar biasa sekali. Ketika dia minta dan dia persembahkan, kalau engkau berikan anak kepadaku, aku akan persembahkan kepadamu. Sebelumnya dia udah rajin, tiap tahun kasih korban persembahan. Tetapi dia pingin breakthrough dan terobosan. Dia pingin mujizat. Tuhan pingin lakukan sesuatu. Tuhan, kalau engkau berkati aku dia bernasar. Aku akan persembahkan anak ini kepadamu. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat 19 dan 20. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepadanya. Luar biasa. Kalau kita mau diingat Tuhan, simple. Lakukan yang terbaik. Berikan persembahan yang extraordinary. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Tuhan berikan anak kepada Hana. Dan ternyata anaknya nggak satu, lebih dari satu. Tuhan berkati double porsi, triple porsi. Luar biasa sekali. Karena apa? Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau bikin mujizat, aku mau melayani engkau. Anakku akan melayani engkau. Aku berikan korban yang terbaik kepadamu. Dan ketika dia berhubungan dengan suaminya, Tuhan ingat dan dijawab doanya. Apa yang membuat Tuhan ingat? Dia berikan korban. Lagi-lagi korban persembahan. Amin. Sebenarnya kalau kita ini mau diingat Tuhan, ya kita berikan yang terbaik setiap hari sama Tuhan. Coba cek nih, dalam 24 jam sehari, kamu berikan waktu sama Tuhan berapa menit? Dalam 24 jam sehari ini, berapa banyak kamu mikirin Tuhan? Atau mikirin diri sendiri merana, menderita, mengasihi diri sendiri? Atau mikirin rencana Tuhan, tujuan Tuhan? Kan semua orang bisa ketahuan. Coba direkam aja, Pak. Beli rekaman di handphone, ada rekaman, direkam sepanjang hari itu. Ngomong apa, bersikap seperti apa, keputusan yang diambil seperti apa, menguntungkan Tuhan apa tidak. Coba cek nih.
Kita kalau ingin diingat Tuhan, berikan yang terbaik, terutama hidupmu, kelakuanmu, ucapanmu, karaktermu harus diberikan korban persembahan. Tubuh kita harus dikasih ke Tuhan, jadi korban persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapannya. Dan kalau kita ingin breakthrough, kasih persembahan yang extraordinary, persembahan yang di atas rata-rata. Ketika orang-orang ini melakukan hal yang ekstrim, memberikan korban yang lebih, dan Tuhan lakukan breakthrough dan terobosan. Sekarang, yang pertama adalah Hana, yang kedua dalam perjanjian lama adalah, kita lihat di Hakim-Hakim 11, ini adalah Yefta. Yefta ini orang yang ditolak keluarganya, ditolak lingkungannya, tapi ketika orang Israel mau diserang Bani Amon, dan ternyata penatua-penatua minta Yefta yang memimpin, dan apa yang terjadi ini? Ketika orang Israel sudah terdesak, dan Yefta jerit sama Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 30 dan sampai 34. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon kepada itu ke dalam tanganku, dia bernasar lagi nih, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Ini seperti yang dilakukan Hana ini. Kalau engkau berikan anak kepadaku, anak itu aku persembahkan kepada Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ini bukan anak yang nggak dibakar tentunya, tapi anak yang diberikan jadiin pelayanan seperti Samuel. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Harur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anak perempuannya keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal, selain dari dia tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Dikasih korban di hadapan Tuhan yang terbaik. Ujungnya Tuhan melakukan kemenangan. Tuhan bela. Tuhan bikin breakthrough. Seperti Hana. Ketika dia jerit sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta terobosan, minta breakthrough, dan ngomong, kalau kau berikan anak ini aku juga akan korban, jadikan korban persembahan buat Tuhan. Lahirlah Samuel, nabi yang powerful dan luar biasa itu. Amin, Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga kita akan lihat kisahnya nabi yang powerful, nabi yang luar biasa ini. Sekali berdoa, turun petir, turun guru. Luar biasa sekali nabi ini, nabi luar biasa. Namanya Elia. Buka sebentar di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, 41 sampai 44. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Padahal ini Israel lagi dalam masa kering, tidak ada hujan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergi, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Luar biasa sekali. Ketika Elia berdoa, ternyata muncul keajaiban. Elia berdoanya nggak sekali, tetapi sampai 7 kali baru terjadi keajaiban. Dia tidak pernah putus asa, dia gigih. Dia tahu persis akan terjadi hujan. Coba perhatikan ayat yang ke-44. Pada ke-7 kalinya nih, berkatalah bujang, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Dia berdoa tekun. Berapa banyak dari kita berdoa sekali nggak dijawab Tuhan, udah letoy, udah lemas, udah jerit-jeritan, udah nyalain Tuhan. Kita harus tekun nih. Saya sering kali altar call. Saya berani sekali, orang hamba Tuhan yang berani altar call. Dulu awal-awal pelayanan kami,
seringkali kesembuhan mujizat terjadi waktu zaman-zaman penginjilan, waktu saya masih muda sekali, itu umur 20-an. Kita pelayanan ke keliling-keliling Sumatera itu mujizat terjadi. Dan sampai hari ini seringkali saya altar call orang, dan orang bilang, "Bapak ini berani sekali altar call, kalau nggak disembuhkan, yo ngapain takut, nanti malu, ngapain meski malu orang yang nyembuhkan, bukan saya, nyembuhkan Tuhan kok. Bagian saya kan berdoa. Saya tidak akan pernah tahu urapan kesembuhan ini bekerja di saya sampai saya berdoa buat orang lain. Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu tidak akan tahu kalau karunia 12 karunia roh itu diberikan kepada Bapak Ibu sampai Bapak Ibu praktek loh. Bapak Ibu tidak akan tahu bahwa urapan kesembuhan mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu sampai Bapak Ibu doain orang sakit. Mujizat tidak akan terjadi sampai Bapak Ibu melangkah. Apapun itu. Jadi kita harus melangkah. Kita harus tekun. Nggak pernah nyerah. Makanya jangan nyerah. Kalau hari ini ada beberapa orang yang nyerah, ngadepin masalah, udah rumit, puyeng, stres, udah nyerah. Waktunya engkau harusnya menuai, tidak akan menuai. Karena engkau berhenti di tengah jalan. Elia, ini orang powerful sekali. Berdoa sekali, nggak terjadi mujizat, jalan terus. 2 kali, 3 kali, baru yang ke-7. Baru ada sedikit nih tanda-tandanya. Coba perhatikan di ayat yang ke-44, terang bagian berit. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu, dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ini bangsa Israel, zaman itu lagi kondisinya kering. Tidak turun hujan, kekeringan. Ayat yang ke-45, perhatikan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam dan awan badai dan turunlah hujan lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Luar biasa sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, kenapa Elia tahu persis akan terjadi hujan? Karena dia pernah menabur di masa kekeringan itu. Apa yang dia tabur? Coba buka di 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 38. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dan dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ia telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia membangun batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Ia membuat suatu parit sekeliling mezbah itu dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu, ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Ini dalam kondisi kekeringan, air sangat mahal sekali. Tapi apa yang dilakukan Elia? Kasih 4 buyung air. Dan tuangkanlah ke atas korban bakaran, ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Tidak hanya sekali loh, dia lakukan 2 kali dan mereka berbuat begitu untuk kedua kali. Kemudian katanya, buatlah untuk ketiga kali. Dia lakukan ketiga kali. Padahal air sangat mahal sekali karena masa kekeringan. Dan mereka membuat begitu ketiga kalinya sehingga air sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa di atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Perhatikan yang terakhir. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Elia tahu persis hukum tabur dan tuai. Saya percaya Elia sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Dan dia tahu persis hukum kerajaan surga, namanya hukum tabur tuai, yang berlaku sampai hari ini. Ketika dia pingin terjadi hujan, dia berdoa akan terjadi hujan, dia tahu persis, dia sudah sebelumnya dia udah nabur dalam kondisi kekeringan dengan air dilakukan sampai 3 kali, dan itu sangat mahal nilainya. Baik Ibu, hari ini engkau pingin breakthrough dan terobosan, apapun itu, kasih yang terbaik sama Tuhan,
kasih yang terbaik sama Tuhan. Terutama hidupmu dahulu dia ngasih persembahan di hadapan Tuhan. Baru kalau engkau ingin terobosan, kasih berkat sedekahmu, persembahanmu kepada Tuhan. Di mana engkau digerakkan, kasih persembahan. Percaya, Tuhan akan ingat persembahanmu kalau engkau memberikan hati dengan benar. Dengerin baik-baik, kalau kita memberikan persembahan itu bukan karena kita pingin hadiah balik, hasil balik, tapi karena kita memberikan persembahan karena kita mencintai Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kebenarannya, dan Tuhan ingat ada hukum tabur tuai. Ketika Bapak Ibu nabur, Bapak Ibu akan nuai. Menabur angin menuai badai, menabur kebaikan menuai kebajikan, nabur uang akan tuai uang, nabur baju akan tuai baju. Benih apa yang kau tabur, persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, itulah suatu hari yang kau akan tuai. Ini hukum tetap berlaku buat orang fasik maupun orang benar. Selama matahari ada, selama bumi masih ada. Di kitab di Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini mau orang benar, mau orang fasik, semua akan mengalami selama hidup di bawah matahari dan bumi masih ada. Hukum tabur tuai ini tidak akan pernah berhenti. Bapak Ibu ingin breakthrough dan terobosan, lakukan yang extraordinary. Suatu hari, saya pernah saksikan ini kalau nggak salah. Suatu hari ada kebaktian Pastor Penihin waktu itu. Saya udah lama itu kejadiannya. Saya datang dengan anak rohani saya. Anak rohani saya ini sekarang udah dipanggil Tuhan. Waktu itu ditantang untuk kasih persembahan. Makanya kalau ada hamba Tuhan kasih persembahan itu jangan berpikiran jelek, nantang-nantang itu jelek. Kalau engkau sikap hatimu buruk, hatimu nempel kepada uang, engkau udah ngomong, dasar hamba Tuhan mata duitan. Tapi kalau engkau punya cara pandang yang berbeda, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Suatu hari, ketika baktian itu, waktu itu saya kondisinya lagi nggak punya duit kalau nggak salah. Saya kasih persembahan yang nilainya lumayan gede. Saya sepakat dulu dengan istri saya, oke, saya kasih segini ya. Oke. Dan saya lihat anak rohani saya ini, dia seorang orang kaya sekali, orang punya duit lah, asetnya banyak. Coba kasih persembahan berapa? Dia hanya kasih persembahan, bilang kalau nggak salah sekitar 1 jutaan. Saya bilang, itu persembahan apa segitu? Saya bilang gitu. Kasih yang lebih gede. Ternyata dia kasih persembahan yang gede banget. Nah, ini kesaksiannya. Apa yang bukan saya ini ngajarin Bapak Ibu fokus kepada berkat materi loh. Bukan. Ini kesaksian yang apa yang kami alamin berdua. Selang beberapa bulan kemudian saya dapat apartemen. Saya bisa beli apartemen karena diberkatin Tuhan. Dan anak rohani saya itu juga dapat apartemen juga. Nilainya lebih gede ternyata. Nilai apartemennya kurang lebih hampir 3M. Kalau sekarang dijual mungkin 4M, 5M, 6M. Nilainya mahal sekali, apartemen mewah. Saya dapat berkat juga. Dan dia kesaksian sama itu. Bener ya. Apa yang Bapak omongin, saya lakukan dan terjadi. Hanya kadang itu kita itu banyak pertimbangan. Kenapa kita ini banyak pertimbangan untuk memberikan persembahan? Nanti kalau kasih persembahan nanti pendetanya buat beli mobil Alphard, beli rumah bagus gitu. Kita mikirnya yang kejauhan gitu. Bagian kita dalam melakukan firman, kita dengar firman kita lakukan. Sesimpel itu. Ketika kita nih melakukan firman dengan tulus hati, Tuhan lihat itu loh. Tapi kalau kita ini banyak pertimbangan ya memang kita diberikan hikmat dan pengertian, tapi kalau pertimbangan cenderung negatif dan jelek. Karena banyak hamba Tuhan yang mata duitan ya, ngejar-ngejar uang persembahan dan lain sebagainya itu. Jadi citranya hamba Tuhan itu kalau ngomong duit jelek, buruk. Akhirnya apa? Nggak mau memberikan persembahan. Dan yang rugi ya Bapak Ibu. Ini salah satu contoh. Nah, kalau kita ingin breakthrough dan terobosan, belajar memberikan yang terbaik. Ingat yang terakhir kita lihat kisahnya seorang janda Sarfat. Apa yang terjadi dengan janda ini ketika dia memberikan korban dulu, padahal dia hartanya udah habis, semuanya udah habis, dan nggak ada lagi yang bisa dipersembahkan lagi. Kalau saya tinggal roti, tepung segenggam, dan minyak sedikit, tetapi diminta untuk kasih persembahan dahulu kepada hambanya, dan apa yang terjadi? Dia berikan persembahan yang terbaik dahulu, dan ujungnya tidak pernah kekurangan dia sampai masa hidupnya dia tidak pernah kekurangan. Terjadi breakthrough dan terobosan, Bapak Ibu.
terjadi breakthrough dan terobosan. Ketika kita belajar memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk Tuhan loh ya. Kita mesti belajar dulu ini. Kita harus belajar memberikan korban dulu di hadapan Tuhan. Ketika kita belajar memberikan korban yang benar di hadapan Tuhan, seringkali daging kita jerit-jeritan. Padahal ini ada banyak contoh di Perjanjian Lama ini. Ada janda nabi yang berhutang itu dan dicukupin oleh minyak yang tidak berhenti dari buli-bulinya. Terus janda Sarfat yang tinggal tepung segenggam dan minyak sedikit dimasakin yang terbaik buat Elia. Dan ujungnya dia tidak pernah kekurangan. Seringkali Tuhan pengen ngelihat hati kita nih, nempelnya kemana? Nempel ke uang, nempel ke berkat, nempel ke harta dunia, atau nempel ke dia? Saya juga nggak pernah tahu. Nanti kalau saya meninggal saya akan tahu kenapa Tuhan lakukan pola seperti itu. Kasih persembahan, baru Tuhan ingat. Apa karena hati kita itu nempelnya ke berkat? Seringkali. Mungkin. Karena saingan Tuhan hari ini bukanlah setan dan roh jahat, iblis dan antikristus. Saingannya Tuhan bukan seperti itu. Saingannya Tuhan dalam hati orang percaya hari ini adalah hati yang mencintai uang, hati yang mencintai benda-benda duniawi. Makanya itu seringkali Tuhan minta yang terbaik dulu korbankan kepada Tuhan. Dan ujungnya Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Hati kita harus nempel ke Tuhan. Kalau hidupmu pingin diingat Tuhan terus, hidupmu, doamu, persembahanmu diingat Tuhan, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, jadi berkat buat orang banyak, rajin menjadi berkat buat orang banyak, belajar berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan Tuhan pasti ingat. Kita lihat contoh-contoh itu sudah terjadi, dan saya percaya itu pola Tuhan, itu cara kerja Tuhan. Bagian kita hanya jiplak aja, lakukan aja. Kalau mereka melakukan yang sama dan terjadi terobosan dan breakthrough, dan bagian kita hari ini ya ikutin saja. Dengerin baik-baik. Saya ngomong ajar tentang uang nih. Seringkali terjadi terobosan keuangan. Kalau saya ngomong tentang uang, biasanya persembahannya gede sekali. Naik di gereja-gereja itu. Ketika saya diundang di sebuah kebaktian, di sebuah gereja, saya suruh ngomong tentang uang, persembahannya tiba-tiba naik. Puji Tuhan, mulut saya dipakai. Ada kuasa untuk ngomong tentang keuangan. Supaya hati kita nggak nempel ke duit. Nah, kalau saya ngomong tentang uang, saya free. Kan Bapak Ibu kebanyakan yang nonton YouTube ini kan bukan jemaat saya. Dan Bapak Ibu nggak perlu kasih persembahan ke saya. Bapak Ibu bisa digerakkan kasih persembahan kemanapun yang Bapak Ibu disuruh Tuhan kok. Hari ini. Ketika Bapak Ibu ingin breakthrough dan terobosan, pertama-tama kasih persembahan tubuh menjadi korban yang kudus, suci, tak bercacat celah. Korban yang berkenan di hadapannya. Yang kedua, kasih persembahan apa yang kau milikin, yang terbaik kasih ke Tuhan. Kau bikin akan terjadi breakthrough dan terobosan. Hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Dan tangan Tuhan akan menyertaimu. Dan doamu akan diingat dia. Persembahanmu akan diingat di hadapan Tuhan. Ketika kita menjerit, kita ngalami kesusahan, kita enjoy, kita nikmatin Tuhan. Orang kita ini kalau diingat Tuhan tuh apapun yang kita kerjakan itu enjoy aja. Kita cukup berdoa, tiba-tiba surga, seluruh surga matanya tertuju. Kenapa ini orang yang dikasih Tuhan ini berdoa? Bukankah Bapak Ibu ingin seperti itu? Itu namanya favor, kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan, hak spesial di hadapan Tuhan, favor. Ketika kita berdoa, malaikat tertuju, surga langsung seperti lampu spotlight dalam sebuah konser ditujukan kepada seseorang itu. Kita kan pingin didapatin di hadapan Tuhan seperti itu. Memang kasih Tuhan itu sama rata, sama semua orang itu sama, kasih Tuhan itu sama. Tapi seringkali Tuhan memperlakukan orang-orang yang berbeda. Ketika hatinya didapatin berbeda, hidupnya didapatin berbeda, dan hatinya tidak nempel ke uang. Ketika dia melakukan banyak kebaikan, bahkan melakukan banyak nabur di hadapan Tuhan. Nabur atas dasar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan pingin nimbal balik. Ingat baik-baik, kalau Bapak Ibu memberikan korban, persembahan, itu bukan judi. Kau pingin dapat 30, 60, 100 kali ganda.
Karena engkau mencintai dan mengasihi Tuhan, hatimu tidak nempel kepada uang, hatimu tidak nempel kepada harta benda duniawi. Hatimu nempelnya kepada Tuhan. Makanya dengan sukarela, dengan rendah hati, dengan senang dan bahagia memberikan korban. Justru kebanyakan gereja kalau udah jam waktunya kasih persembahan, banyak yang alasan ke WC, ke toilet, dan balik-balik. Atau memberi dengan sedih. Justru waktu kita memberikan korban, kita dengan ketawa dan tersenyum. Praise the Lord. Ini benih yang aku tabur. Suatu hari aku akan tuai. Kapan waktunya aku tidak tahu, tapi aku percaya Tuhan mengurapi benihku, dan benihku ini akan bertumbuh. Dan baru ada breakthrough dan terobosan. Pengen doamu dijawab, kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hidupmu untuk Tuhan. Pola Tuhan, cara Tuhan, modelnya tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Coba kita lihat aja. Lebih dari 3 kejadian yang mirip-mirip terjadi. Kalau ditulis satu perkara, 2 orang saksi sah. Even KPK hari ini pun juga tahu, polisi juga tahu itu. Kalau didapatin 2 alat bukti, sah itu perkara, langsung ditahan. Ternyata dia ngikutin cara kerja Tuhan. Kalau didapatin satu perkara, 2-3 orang saksi, sah. Kalau Alkitab ngomong lebih dari kejadian yang mirip-mirip, lebih dari 2 dan 3, itu kejadian bisa terjadi sampai hari ini kalau kita lakukan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang tertekan, mengalami pingin breakthrough dan terobosan, pingin mujizat dan ajaib, lakukan hal ini dan Tuhan akan lakukan hal besar dalam hidupmu. Tuhan akan bikin mujizat, Tuhan akan bikin terobosan, Tuhan akan ingat apa yang kau kerjakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. God bless you.